Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Rizky Mewinda. Saya menyelesaikan S1 saya di Budidaya Perairan Universitas Sriwijaya, S2 saya di Pengelolaan Sumber Daya Perairan di Universitas Sriwijaya. Saat ini saya mengajar di D4 Teknologi Aquakultur, jurusan Rekayasa Teknologi dan Bisnis Pertanian Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya mengajar mata kuliah Fisiologi Hewan Air yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Dengan capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu pada akhir perkuliahan, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fungsi-fungsi biologis dan proses adaptasi hewan air terhadap lingkungannya. Topik yang akan dibahas meliputi osmoregulasi, respirasi, sistem saraf, endokrin, reproduksi, dan metabolisme pada kelompok hewan air. Pembelajaran akan menekankan pada mekanisme adaptasi hewan air untuk bertahan hidup dan berkembang biak di habitat akuatik. Pelaksanaan mata kuliah ini saya memakai metode pembelajaran OBE, yaitu Outcome Based Education, dengan menggunakan Student Centered Learning dan Project Based Learning yang merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan menggunakan proyek sebagai output perkuliahan. Dengan metode ini, diharapkan mahasiswa lebih mudah memahami mengenai fisiologi hewan air. Proyek akan dilaksanakan pada akhir perkuliahan, yaitu dengan menjelaskan analisa mengenai teori dan membuat makalah serta PowerPoint yang akan dipresentasikan pada akhir perkuliahan mengenai respon imun ikan terhadap stres. Pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester ini meliputi kegiatan proses belajar mengajar serta project based learning yang akan dilakukan pada akhir perkuliahan, yang nantinya akan ada kuis, tugas, UTS, dan UAS, serta akan diadakan praktikum setiap minggunya. Penilaian mahasiswa meliputi keaktifan mahasiswa selama proses belajar mengajar, serta kesesuaian literatur project based learning terhadap review dari jurnal-jurnal yang tersedia. Setelah UAS, saya akan meminta mahasiswa untuk mengevaluasi proses pembelajaran selama 1 semester yang telah saya lakukan dengan menggunakan Google Formulir yang akan dibagikan kepada mahasiswa untuk melihat sejauh mana mahasiswa memahami proses pembelajaran selama 1 semester ini. Demikianlah pemaparan Dharma pendidikan saya yang akan digunakan sebagai syarat portofolio untuk sertifikasi dosen. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya di depan mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah Fisiologi Hewan Air bersama saya Eka Rizky Mewinda. Hari ini kita akan mempelajari mengenai adaptasi ikan. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya ada yang ingat? Saya akan memperkenalkan CPL mata kuliah kita hari ini. CPL-nya yaitu mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi mengenai produktivitas aquakultur. CPMK-nya mampu mengidentifikasi proses adaptasi pada hewan air. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa menunjukkan kemampuan untuk mengidentifikasi pengertian fisiologi hewan air, perbedaan fisiologi hewan air dan terestrial serta karakteristik lingkungan air. Ada yang ingat mata kuliah materi sebelumnya? Apa yang dimaksud dengan fisiologi hewan air? Jadi, apa? Ada, Krisna tahu? Fisiologi hewan air itu adalah turunan cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana kehidupan. Ya, jadi sebenarnya fisiologi itu adalah cabang ilmu yang mempelajari mekanisme, cara kerja, terus dari organ, jaringan, sel, dari suatu organisme yang dalam hal ini adalah hewan air. Itu nggak hanya ikan, jadi hewan air itu nggak hanya ikan. Yang kita pelajari ini memang kita orang perikanan, tapi hewan air di sini adalah semua makhluk hidup hewan yang tinggal di perairan. Baik dia
separuh hidupnya atau seluruh hidupnya ada di dalam perairan. Itu adalah hewan air yang akan kita pelajari. Jadi tidak hanya ikan yang kita pelajari, semuanya. Sama kayak dokter sebenarnya kita itu di sini. Tapi bedanya dokter adalah manusia, sedangkan kita khusus ke hewan air, ke ikan. Jadi kita mempelajari apa? Metabolismenya, adaptasinya, peredaran darah, semuanya kita pelajari di sini. Oke, selanjutnya kita hari ini akan mempelajari mengenai adaptasi atau seni bertahan hidup di dalam perairan. Jadi ikan itu mempunyai mekanisme untuk bertahan hidup. Makanya semua makhluk hidup sebenarnya nggak hanya ikan. Jadi dia harus melakukan proses adaptasi apabila terjadi perubahan lingkungan. Adaptasi sendiri adalah proses apa? Proses penyesuaian diri secara bertahap yang dilakukan oleh organisme terhadap lingkungan yang baru. Jadi kalau kalian pindah, misalnya kalian orang mana nih? Zahra orang mana? Palembang, enggak? Can relate. Ini Krisna? Palembang. Yusuf? Oki. Nah, Oki dengan Palembang jauh kan? Perbedaan cuaca dan segala macamnya, panas mana? Panas Palembang apa Oki? Sama. Lebih berpolusi, polusi mana? Palembang apa Oki? Palembang. Awal-awal di sini gimana? Sering batuk kah atau apa? Batuk, ya itu. Tapi lama-lama sekarang udah setahun di sini nggak lagi kan? Kenapa? Karena kita sudah menyesuaikan diri, karena kita sudah beradaptasi di sini. Sama ikan juga atau hewan air juga kayak gitu. Misalnya kalian ambil nih dari danau, dibawa ke lab, kita mau praktek kan? Di sungai itu dia banyak kompleks kan, segala macam bisa keluar masuk di situ. Sedangkan di lab dia cuman hanya beberapa parameter. Ketika di situ mana dia perjalanan juga bisa menghambat, bisa ngerusak ikannya. Ketika masuk ke laboratorium dia akan ngapain? Dia beradaptasi dulu. Makanya ketika kalian mindahin ikan dari alam ke lab itu jangan 1-2 ekor, tapi banyak. Karena apa? Dari semua ikan itu tidak semuanya bisa beradaptasi. Yang tidak bisa beradaptasi apa? Dari sakit, terus kemudian lama-lama menjadi mati. Itu bagian tidak beradaptasi ya. Kondisi lingkungan di Oki sama Palembang kan nggak jauh beda. Misalnya nih Yusuf tiba-tiba dia dapat beasiswa untuk lanjut beasiswa pertukaran pelajar ke Jerman misalnya, ada 4 musim kan. Nah itu lebih parah lagi. Ketika masuk musim dingin Yusuf ngapain? Kedinginan. Masuk musim panas juga kedinginan juga. Karena apa? Musim panas di Jerman itu masih 4 derajat, masih kedinginan juga. Apa yang terjadi di situ? Pasti yang terjadi di awal itu adalah waktu dulu deh. Karena di sini jam 10 pagi, di sana jam 2 malam. Itu pasti gonjang-ganjing dulu badan kita. Sama ikan juga kayak gitu. Masuk ke lingkungannya baru gonjang-ganjing dulu ikannya. Setelah lama beradaptasi, baru dia bisa kembali normal semuanya. Nah, apa yang mempengaruhi tantangan untuk ikan beradaptasi apa? Ada faktor fisika, ada faktor kimia. Faktor fisikanya apa? Suhu, penyinaran, densitas, tekanan, kekeruhan di air. Karena apa? Suhu di alam, di mana? Di Oki, di perairan Oki itu belum tentu sama dengan suhu perairan di Palembang. Akan beda. Suhunya mungkin sama. Bedanya apa? pH airnya. Pasti beda dia pH airnya. Apalagi kalau misalnya di Okinya bukan daerah rawa, di Palembang kan kebanyakan rawa misalnya. Di Palembang itu bisa pH-nya 4, 5, sedangkan di Oki pH normal misalnya. Bisa jadi kayak gitu. Jadi dia beradaptasi, apalagi kekimianya ada salinitas, pH, DO, CO2, amoniak, dan alkalinitas itu faktor abiotik, faktor lingkungan. Ada lagi faktor yang selanjutnya adalah faktor biotik. Biotik itu apa? Predator, parasit, sama keanekaragaman. Dia apa? Tanaman airnya misalnya beda. Karena apa? Dia mencari makannya di mana? Misalnya di situ tanaman airnya apa? Rumput dia di laut. Laut. Hidrilla. Misalnya hidrillanya ada di Oki, ternyata di Palembang bukan hidrilla. Ternyata kayak tanaman-tanaman lain. Nah, dia beradaptasi juga karena selama ini dia di Oki dia makan hidrilla. Di Palembang dia nggak ada hidrilla misalnya. Itu juga akan membuat ikan itu beradaptasi. Jadi, tapi yang terjadi adalah semua faktor ini akan berfluktuasi. Di dalam 24 jam siklus
bumi ini satu hari 24 jam itu dia kayak ini, sekarang panas, nanti 2 jam lagi dingin. Nah, itu mempengaruhi juga, mempengaruhi ikan, mempengaruhi hewan air. Itu akan sangat berpengaruh. Jadi dia bisa tidak, hasil akhirnya adalah kita akan melakukan perkembangbiakan. Kalau dia tidak mampu beradaptasi, berarti dia tidak akan mampu berkembang biak. Kalau misalnya tidak mampu berkembang biak, cuma sekedar bertahan hidup aja, dia lama-lama akan mati, punahlah organisme itu. Tapi kalau dia mampu beradaptasi, mampu berkembang biak, dia akan bertahan. Populasi tersebut akan bertahan, organisme tersebut akan bertahan, spesies tersebut akan bertahan. Misalnya ikan apa? Ikan tembakau nih, nggak mampu dia, hanya di Oki aja, nggak bisa dibawa ke Palembang. Berarti dia endemi di sana, nggak bisa kita bawa ke Palembang, nggak bisa. Kalau punah, mati, keracunan semua tuh di Kayu Agung. Habis spesies itu, ya enggak? Nah, yang jadi masalah bisa nggak dia beradaptasi? Jadi tekanan lingkungan itu ada 5, ada lethal factor, controlling factor, limiting factor, masking factor, dan directive factor. Jadi lethal factor itu dia merusak sistem integrasi organisme dan menyebabkan kematian. Controlling factor mempengaruhi laju metabolisme melalui aktivitas molekul. Contohnya adalah suhu dan tekanan. Limiting factor yang membatasi penyediaan nutrien dan pembuangan sisa. Contohnya oksigen, makanan, dan cahaya. Masking factor mengubah atau menghambat bekerjanya faktor lain. Contohnya adalah kedalaman air menekan suhu yang mengubah laju metabolisme. Jadi semakin ke bawah, semakin ke dasar perairan, tekanan airnya akan semakin tinggi dan suhunya akan semakin rendah. Jadi ternyata itu akan mengubah laju metabolisme. Semakin suhunya itu rendah, laju metabolisme itu semakin lambat. Contohnya, ke kita manusia nih, ketika kalian panas, apa yang akan kalian lakukan? Kepanasan, mandi. Selain itu, berkipas. Selain itu, siang-siang panas, apa yang akan kalian beli? Es. Diminum kan? Iya, metabolisme juga itu. Karena apa? Panas. Memendinginkan dengan apa? Dengan makan, minum. Ternyata kalau kita kepanasan itu cepat lapar, cepat haus. Karena apa? Metabolisme kita sudah makanan dan minuman yang sudah kita makan sebelumnya itu sudah tercerna. Karena apa? Ketika panas naik 1 derajat, kondisi metabolisme kita juga bekerja dengan cepat. Konsumsi oksigen kita cepat. Jadi ketika kalian kepanasan, kalian pasti nyari minum. Nggak mesti dingin sih, nggak mesti es sebenarnya. Pasti kalian cari minum. Karena apa? Habis. Untuk apa? Airnya kemana? Kemana? Keringat. Kalau ikan dia akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan lendir. Lendir ikan itu salah satu bentuk adaptasi dia juga. Yang terakhir adalah directive factor, memicu pergerakan atau migrasi. Nah, migrasi. Jadi ketika perubahan lingkungan, dia nggak mampu untuk bertahan hidup di situ, apa yang dia? Migrasi. Mereka akan pindah. Misalnya, Oki kan panjang nih, Kayu Agung, terus ada Pangkalan Ampam. Yang rusak di Pangkalan Ampam, pindah dulu dia ke Kayu Agung. Jadi, ketika ada lingkungan, terus akan ada perubahan faktor lingkungan, dia mau ngapain? Ini adalah ikan itu akan melakukan adaptasi melalui 7 tahapan. Jadi faktor yang sangat mempengaruhi terhadap adaptasi ikan atau hewan air itu adalah lingkungan. Lingkungan itu apa yang akan mempengaruhi? Yang akan mempengaruhi adalah faktor lingkungan, yang faktor abiotik dan biotik tadi. Abiotik tadi adalah predator, biotik tadi suhu, pH, DO, oksigen. Nah, itu akan mempengaruhi kondisi hewan air tadi. Setelah itu, yang menjadi pencetusnya apa? Stimuli. Apa yang berubah? Yang berubah apa? Misalnya pH-nya berubah. Itu adalah pencetusnya, stimulannya. Terus apa yang berubah? Kekeringan misalnya. Itu pencetus dia perubahan lingkungan. Selanjutnya akan merubah sense. Setelah sense berubah, dia akan beradaptasi responnya. Kalau dia tidak mampu, dia mati atau pindah. Atau ketika dia mampu, berarti dia akan beradaptasi. Ketika dia sudah beradaptasi, akan ada berubah tingkah laku. Setelah tingkah lakunya berubah, maka dia akan mengalami survive atau mampu bertahan hidup di lingkungan yang baru.
Nah, ada 3 cara hewan air itu untuk beradaptasi, yaitu dengan adaptasi secara morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Adaptasi secara morfologi, dia akan melakukan penyesuaian bentuk tubuh terhadap lingkungan. Misalnya contohnya adalah dengan desain hidrodinamis, yaitu ikan, kalau kalian pernah melihat ikan tuna atau ikan koi bentuknya panjang, dibandingkan dengan ikan gurame atau susah juga ikan koi, ikan gabus deh. Ikan gabus kan bentuk tubuhnya panjang. Kenapa ikan gabus itu bentuk tubuhnya panjang? Kenapa? Dia berenang cepat. Karena dia adalah ikan predator. Ikan predator itu harus berenang lebih cepat. Untuk apa? Menangkap mangsa. Ketika kalau dia bentuknya lambat, nggak bisa dia berenang cepat, nggak bisa dia nangkep mangsa, karena mangsanya pasti lebih lari lagi. Kenapa dia bentuknya panjang? Karena dia akan memecah air, sama kayak pesawat. Kenapa pesawat bentuknya panjang, lonjong, depannya tuh runcing? Kenapa? Dia akan memecah udara, kerapatan udara dia pecah, sehingga ketika dia lari, ketika dia terbang dengan kecepatan yang tinggi, dia nggak akan terhambat. Kalau bentuknya tuh panjang atau petak kayak gini, pecah pesawat kita. Kenapa sepeda itu panjang, motor itu panjang? Kalau mobil bentuknya kayak gitu kan, itu hidrodinamis. Kalau dia cuma lurus kayak gini aja, pasti dia nggak pecah. Kerapatan air atau udara tadi nggak pecah, dia akan bergerak lebih lambat. Kenapa ikan-ikan perenang cepat dan ikan-ikan predator itu bentuknya seperti itu? Karena dia sudah beradaptasi secara morfologi. Predator dia beradaptasi secara morfologi untuk menangkap mangsa. Kalau ikan tuna, karena dia berenang cepat, dia supaya nggak dimangsa kalau ikan tuna. Karena ikan tuna itu kan ikan yang mudah dimangsa oleh pemangsa lain, misalnya ikan hiu. Dan selanjutnya dia mengalami adaptasi secara fisiologi atau fungsi internal. Contohnya penyesuaian fungsi biokimia dan organ dalam. Contohnya adalah pengaturan kadar garam atau salinitas. Contohnya tuh ikan nila misalnya. Ikan nila itu mampu untuk beradaptasi di kondisi salinitas 0 dan kondisi salinitas yang lebih tinggi. Salinitas itu kadar garam. Jadi ketika dia hidup di perairan tawar yang kadar salinitasnya 0, dan ketika dibawa ke kadar garam yang salinitasnya 15 atau 20, dia masih bisa bertahan hidup. Dengan cara apa? Mengurangi minum, banyak minum. Yang terakhir adalah kondisi tingkah laku. Jadi perubahan tindakan responsif terhadap ancaman atau siklus hidup. Misalnya dia migrasi atau kamuflase. Ikan-ikan misalnya dia nggak cocok nih di Kayu Agung, ikan itu. Kemana dia? Pergilah. Dari Sungai Ogan itu pergi kemana? Sungai Komering misalnya. Nggak cocok juga di Sungai Komering. Kemana dia? Sungai Musi misalnya. Supaya apa? Supaya dia tetap bisa hidup. Kalau nggak tetap di Sungai Komering atau di Sungai Ogan, dia akan mati. Karena apa? Tidak mampu beradaptasi. Nah, ini yang saya bilang tadi, desain streamline atau juga gelembung renang. Ikan-ikan yang ada di perairan rawa, kalau kalian pernah membedah ikan, pernah ngebedah ikan? Ada apa dia? Ada gelembung di dalamnya. Nah, itu salah satu bentuk dia beradaptasi juga. Namanya adalah gelembung renang atau swim bladder. Untuk apa? Karena dia untuk mengatur daya apung sehingga dia tidak banyak mengeluarkan energi. Artinya apa? Perairan tersebut kurang oksigen dan kurang makanan. Sehingga dia nggak butuh energi banyak, dia diam aja tapi dia sudah ngapung. Kalau enggak, dia diam ya dia tenggelam di dasar. Selanjutnya, ini untuk ikan yang beradaptasi terhadap lingkungan salinitas. Dia kalau ikan air tawar, karena kadar garam di lingkungan itu lebih rendah daripada dalam tubuh, dia akan banyak minum. Osmoregulasinya dia akan banyak minum. Tapi ikan laut, karena air laut lebih banyak kadar garam daripada di dalam tubuh, dia akan mengeluarkan air terus-menerus. Kalau nggak kayak gitu, jadi kalau strateginya apa? Ikan air tawar, dia akan lebih sedikit minum. Karena apa? Karena air akan masuk, air dia akan pindah ke konsentrasi yang lebih tinggi, dari konsentrasi yang lebih tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah.
Kalau dia minum terus, masuk terus airnya, dia akan kembung. Jadi apa? Ikan air tawar itu akan sedikit minum. Karena apa? Walaupun tanpa apapun, air akan tetap masuk ke air tawar. Sedangkan ke air laut, dia akan banyak minum. Kenapa? Airnya akan keluar terus-menerus. Karena garamnya itu lebih tinggi di lingkungan daripada di dalam tubuhnya. Tapi ikan air tawar itu walaupun sedikit minum, dia akan membuang banyak urin. Sedangkan ikan air laut walaupun banyak minum, tapi urin yang dikeluarkan sedikit. Karena apa? Kadar garamnya lebih tinggi. Atas, dia akan naik ke atas, mengambil oksigen yang diperlukan, terus dia masuk lagi untuk hidup dan mencari makan. Ketika dia akan bernapas lagi, dia akan naik lagi ke atas, terus selanjutnya seperti itu. Karena apa? Dia mamalia paru-paru. Dia nggak bisa. Kalau insang kan di air itulah kan, karena dia mengambil oksigennya dari perairan. Dia akan minum sekaligus untuk mengambil oksigen, nanti dibuang oleh insangnya, air yang oksigennya sudah dikonsumsi itu akan dibuang melalui insang. Nah, tapi karena dia bernapas dengan paru-paru, dia harus ke atas untuk mengambil oksigen. Kalau nggak bisa, dia akan mati. Dan juga ternyata lumba-lumba itu bisa tidur. Iya, lumba-lumba tidur dia. Tapi ketika tidur dia akan menonaktifkan satu bagian otaknya. Jadi otaknya itu sebagian lagi aktif, sebagian lagi nggak aktif. Untuk apa? Supaya dia ketika tidur ada mangsa, dia masih bisa mendengar suaranya. Oh, lombangnya nih mangsa nih. Bangun dia. Tapi kalau dia kayak kita tidur, ada yang kita kan tidur kebo ya, mau gempa bumi atau apapun tetap tidur kan, mau suara musik genjreng-gonjreng di sebelah lagi kondangan tetap tidur kan kita. Nah, lumba-lumba enggak. Karena di laut itu kan kondisi laut itu kan sangat banyak ininya, predatornya banyak, pemangsanya banyak. Selain itu ada kapal, ada lain sebagainya. Kalau dia tidur doang, nggak ngapa-ngapain, kondisi otaknya tidur kan, otak juga ikut tidur kan. Nah, tapi kalau mamalia khusus ikan paus, ikan lumba-lumba, dia tetap setengah aktif. Jadi ketika tidur dia tetap bisa merasakan keadaan di luarnya. Selanjutnya ada juga tingkah laku yang dilakukan oleh ikan sidat dan ikan salmon. Kalau ikan salmon itu anadromus karena dia dari laut ke tawar, sedangkan ikan sidat itu adalah Catradomus. Dia melakukan migrasi dari tawar ke laut untuk apa? Untuk bereproduksi. Ikan sidat, tahu nggak ikan sidat? Ikan sidat itu belut. Kalau kalian hobi makan sushi, yang kalian sebut unagi, itu adalah ikan sidat. Dia mirip belut, tapi bedanya di mana? Bedanya, kalian pernah lihat belut nggak? Hah? Pernah? Kalau belut kan nggak ada sirip atas, nggak punya dia. Runcing aja kayak ular. Nggak sama sirip dadanya. Jadi di atas kepala, di samping kepalanya itu, dia punya sirip. Namanya sirip dada. Sama sirip punggung ini, dia punya. Tapi kalau belut nggak punya, dia loncong aja kayak ular. Nah, itu bedanya sidat sama belut. Sidat ini proteinnya lebih tinggi daripada, sama sih sebenarnya. Tapi orang Jepang itu lebih senang makan ikan sidat. Unagi atau belutnya ikan orang Jepang itu adalah ikan sidat. Nah, Masya Allahnya, ikan salmon ini dia nggak bisa bereproduksi kalau nggak di air tawar. Ikan sidat tidak bisa kawin kalau nggak di air laut. Gimana caranya? Mereka untuk melakukan perkawinan, melakukan pemijahan, migrasi mereka. Si salmon, ada videonya kan, salmon itu pindah dari laut ke darat, dimakan oleh beruang, karena memang seperti itu. Dia nggak bakalan bisa kalau tidak ke air tawar. Gimana caranya? Dia punya memori yang aktif. Ketika dia akan bereproduksi, dia akan balik ke tempat semula ketika dia menetas. Karena ikan salmon itu ketika dia sudah bereproduksi, si betinanya sudah mengeluarkan telur, sudah kawin, ikan salmon betina itu akan mati. Karena apa? Karena terlalu lelah dia berenang dari laut ke sungai.
Seperti itu. Ikan sidat dia dari sungai ke laut, dia nggak bisa, nggak aktif, reproduksinya nggak aktif kalau dia nggak ke laut. Si salmon itu juga nggak akan aktif, dia nggak bisa bertelur, walaupun telurnya sudah matang nih, dia sudah punya telur, dalam tubuhnya sudah punya telur, tapi telurnya tidak akan matang ketika kalau dia nggak di air tawar atau nggak di air laut. Itulah salah satu bentuk migrasi tingkah laku. Jadi migrasi tingkah laku tuh bukan hanya karena dia mau bertahan hidup atau apa, karena kondisi lingkungannya tidak sesuai, bisa jadi karena dia mau bereproduksi. Selanjutnya, jadi proses adaptasi itu dia jangka waktunya panjang. Adaptasi, yang namanya adaptasi itu jangka waktunya panjang. Enggak sehari, 2 hari, 3 hari, enggak. Tapi dia sudah bertahun-tahun, sehingga dia mengalami perubahan bentuk, tubuh, morfologi, tingkah laku. Tapi kalau hanya beberapa saat, itu ada 2 jenis, yaitu aklimasi dan aklimatisasi. Kalian bawa ikan dari kayu agung ke lab kita, ke lab perikanan kita nih. Bawa kan, di kayu agung sungainya apa? Sungai kan? Suhunya seperti apa? pH-nya seperti apa? DO-nya seperti apa? Kita bawa ke lab kita ini di belakang. Semuanya berbeda kan? Dia pakai sungai, kita pakai air PDAM. Beda. Otomatis PDAM kan sama yang lain kan? Akan kita atur apa? Suhu. Suhu di lab pakai AC 25. Suhu di lapangan panas dingin semua ada kan? Nah, jadi ikan itu perubahan suhunya mendadak dari yang dia panas dingin terus di situ dingin. Nah itu aklimasi. Tapi kalau misalnya kalian bawa dari Sungai Ogan ke Sungai Musi, bawa ikan itu, nah itu beda lagi, banyak faktor. Sungai Ogan apa? pH suhu DO-nya beda. Di Sungai Musi, pH suhu DO-nya seperti ini. Nah untuk melakukan perubahan itu disebut aklimatisasi. Jadi untuk melakukan proses adaptasi yang singkat itu, jadi ketika kalian bawa ikan dalam kantong plastik itu, pernah lihat? Bawa ikan pakai kantong plastik. Nah, itu kan dibawa misalnya dari UPR, Unit Pembinaan Rakyat kan, mau kalian lepaskan ke alam. Gimana cara aklimatisasinya? Aklimatisasinya dengan cara kalian taruh dulu si kantong plastik ini ke perairannya, ditunggu sampai 15 menit. Untuk apa? Menyamakan suhu antara di kantong plastik dengan di sungai. Ditunggu dulu 15 menit. Kalau sudah, baru kalian buka kantong plastiknya. Setelah itu masukin airnya sedikit demi sedikit, tapi ditunggu dulu, agak dimiringin, ditunggu lagi sampai beberapa menit. Kalau ikannya sudah berenang biasa, terus dia akan keluar, baru kalian bisa keluarkan ikannya. Tapi kalau ikannya tetap dia berada di dalam, jangan dulu dikeluarkan, nggak boleh, karena dia belum beradaptasi dengan air yang ada di sungai tadi. Tapi ketika dia sudah bisa keluar, boleh kalian keluarkan ikannya. Itulah yang kalian aklimatisasi tadi. Ada yang mau bisa pecahkan? Devia? Baik Ibu, jadi untuk kesimpulannya itu adalah untuk bertahan hidup di lingkungan, hewan air akan melakukan adaptasi, aklimasi, dan aklimatisasi baik untuk faktor abiotik dan juga lingkungan. Oke, itulah kesimpulan mata kuliah kita hari ini. Selanjutnya akan ada tugas. Tugasnya itu yang seperti saya sebutkan tadi, ada proses aklimatisasi dari lingkungan satu pindah ke lingkungan lain. Seperti yang saya bicarakan tadi, buat dalam bentuk poster. Minggu depan atau 2 minggu lagi kalian akan presentasikan ke depan. Silakan buat dalam beberapa kelompok, ada 5 kelompok. Nanti sistemnya adalah kita puncak aja kelompoknya, jadi akan sama rata pembagian kita hari ini. Semoga kita selalu sehat, bahagia, sukses, dan kaya raya. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.